Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Syafira dari TI 4206, NIM 12011842115. Di sini saya akan memaparkan jawaban soal UAS Statin. Nomor 2. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pound dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Ini merupakan datanya. Pertanyaannya, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Hitunglah korelasi sampel antar variabel X dan Y. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Dan yang terakhir, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita menggunakan uji korelasi. Untuk pertanyaan A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Ini merupakan scatter plot antara variabel X dan Y. Kita masukin angka-angka yang ada di sini, X-nya dan Y-nya. X-nya 27, sekitar di sini. Lalu, Y-nya itu 30, di sini. Dan ini merupakan garis X sama dengan 27 dan Y sama dengan 30. Dan seterusnya. Nah, berdasarkan grafik ini, kita bisa lihat nih, ternyata pergerakan atau perubahan bersama ini tuh membentuk kecenderungan atau tren linear negatif. Nah, selanjutnya pertanyaan yang B, yaitu hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang pertama itu, kita tentuin dulu H0-nya. H0-nya kita bisa tulis kayak gini. Tidak ada hubungan antara bobot mobil dan konsumsi bensin. Lalu H1-nya, H1 merupakan kebalikan dari H0, sehingga kita dapat menuliskan seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita menggunakan statistik uji, yaitu uji T. Kita tulis dulu rumusnya, T sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Sebelumnya kita mencari dulu si R-nya ini. Cara mencari R ini yaitu dengan sigma NI sama dengan 1, XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi akar dari sigma NI sama dengan 1, XI min X bar dikuadratkan, sigma NI sama dengan 1, XI min X bar dikuadratkan. Untuk mempermudah, kita membuat tabel seperti ini. Lalu kita masukkan datanya. X ini kita dapatkan dari soal yang ini. Y-nya juga kita dapatkan dari soal ini. Selanjutnya yaitu XI min X bar. Sebelumnya kita menghitung dulu X bar. Setelah dihitung, ternyata X barnya ketemu sebesar 37,375. Dan selanjutnya kita masukkan
X dikurang X bar yaitu 37,375 didapatkan hasil sebesar min 10,375 dan seterusnya sampai ke X yang 52 ini. Lalu berikutnya kita cari XI min X bar dikuadratkan. Itu tinggal yang ini kita kuadratkan, ketemu hasilnya 107,641. Selanjutnya kita mencari YI min Y bar. Y-nya dari sini dikurang ini, lalu hasilnya ketemu 9,125. Selanjutnya kita mencari YI min Y bar. Dikuadratkan. Kita tinggal mengkuadratkan dari sini. Lalu ketemu hasilnya sebesar 83,266. Selanjutnya kita mencari XI min X bar dikali YI min Y bar. Tinggal yang kolom ini dikali dengan yang ini, lalu didapatkan hasil sebesar min 94,672. Sehingga R-nya setelah kita hitung didapatkan hasil sebesar min 0,946. Nah, dari R ini kita bisa dapat T, yaitu dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus ini. Dan didapatkan T sebesar min 7,15. Langkah berikutnya yaitu kita mencari daerah kritis dan kriteria uji. Kita dapat menuliskan seperti ini. Pada alfa 0,05, V sama dengan 6, diperoleh pada tabel T 0,025 karena menggunakan dua sisi, V sama dengan 6 yaitu sebesar 2,447. Kita dapat menuliskan tolak H0 jika T lebih dari sama dengan 2,447 atau T kecil dari sama dengan min 2,447. Dan tidak tolak H0 jika sebaliknya. Ternyata kita mendapatkan T sebesar min 7,15. Jadi kita dapat menuliskan kesimpulan sebagai berikut. Ternyata T sama dengan min 7,15 kecil dari min 2,447, sehingga H0 ditolak. Berdasarkan taraf nyata 5%, cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat hubungan linear negatif yang signifikan antara bobot mobil dengan konsumsi mobil. Pertanyaan yang C, hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Yang pertama yaitu kita mencari B, yaitu rumusnya sigma XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar dikuadratkan. Ketemu hasilnya sebesar min 0,6. Selanjutnya kita mencari A-nya, yaitu dengan cara Y bar dikurang B dikali X bar, dan didapatkan hasil sebesar 4,33. Selanjutnya kita dapat menentukan model regresi. Model regresi yang kita dapat yaitu dengan cara YI sama dengan A ditambah B dikali XI ditambah EI. Lalu kita masukin A-nya dari sini, soalnya tadi kita udah hitung. Terus habis itu masukin juga B-nya, sehingga
Didapatkan persamaan YI sama dengan 43,3 dikurang 0,6 XI ditambah X. Untuk melakukan pengujian hipotesis, sebelumnya tuh kita harus nyari taksirannya dulu buat komponen variasi error dengan cara tuh bikin tabel prediksi buat setiap observasi. Kemudian kita hitung residualnya. Nah, ini itu tabelnya. Habis itu kita bisa nyari S kuadrat, yaitu dengan cara sigma EI kuadrat dibagi N-2. Didapatkan hasil sebesar 5. Selanjutnya kita bisa nyari SB dengan cara akar S kuadrat dibagi sigma XI min X bar dikuadratkan dan didapatkan hasil sebesar 0,08. Selanjutnya yang D, uji signifikansi slope. Langkah pertama yaitu kita menentukan H0. H0-nya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Bobot mobil tidak memberikan efek signifikan kepada konsumsi bensin. Selanjutnya, kita menentukan H1. H1 merupakan kebalikan dari H0, yaitu bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Statistik yang kita gunakan yaitu statistik uji T. T sama dengan B dikurang beta dibagi SB. Kita masukin angka-angkanya, B-nya kan tadi udah dapat juga dari sini. Terus kurang beta dibagi SB, SB-nya dari sini. Didapatkan hasil min 7,5. Selanjutnya kita menuliskan daerah titik kritis dan titik uji. Dapat dituliskan sebagai berikut. Alfa sama dengan 0,05 dengan V sama dengan 6, sehingga pada tabel T diperoleh nilai sebesar 2,447. Tolak H0 jika T lebih besar sama dengan 2,447 atau T kecil dari sama dengan min 2,447. Tapi tidak tolak H0 jika sebaliknya. Selanjutnya kita menentukan kesimpulan. Kan tadi T-nya didapat min 7,5. Jadi kita bisa menuliskan kesimpulan sebagai berikut. Ternyata T sama dengan min 7,15 kecil dari min 2,447, sehingga H0 ditolak. Berdasarkan sampel taraf nyata 5%, ternyata cukup bukti untuk mengatakan bahwa bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Berikutnya adalah bagian E, yaitu uji signifikansi model regresi dengan ANOVA. Langkah pertamanya yaitu kita menentukan H0-nya. Kita dapat menuliskan H0-nya sebagai berikut. Model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel. Selanjutnya kita menentukan H1. H1-nya dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu kebalikan dari H0. Model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel. Lalu statistik yang kita gunakan yaitu uji F. F sama dengan MSR per MSE. Rumusnya seperti ini. Selanjutnya perlu dilakukan perhitungan MSR. Caranya itu kita bikin tabel kayak gini. Setelah membuat tabel, kita kan udah ketemu nih total MSR-nya itu sebesar 256,28. Terus MSE-nya tadi udah dihitung juga 5. Jadi F-nya ketemu 51,256. Selanjutnya kita memasukkan perhitungan yang telah kita buat tadi ke dalam tabel ANOVA ini. Setelah ini kita tulis, kita dapat menentukan daerah kritis dan titik uji. Kita dapat menuliskan seperti ini. Untuk alfa sama dengan 0,05, V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 6, F alfa 0,05, V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 6, diperoleh nilai sebesar 5,99. Kriteria ujinya dapat kita tuliskan tolak H0 jika F lebih dari F alfa sama dengan 0,05,
V1 sama dengan 2 dan V2 sama dengan 12 sama dengan 5,99. Tidak tolak H0 jika sebaliknya. Tadi kan udah dapet tuh nilai CF-nya sebesar 51,256. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan, ternyata F-nya itu sama dengan 51,256, lebih dari 5,99. Sehingga H0 kita tolak. Berdasarkan sampel taraf nyata 5%, ternyata cukup bukti untuk mengatakan bahwa model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel. Selanjutnya yaitu koefisien determinansi. Caranya itu kita cari R kuadrat. Rumusnya itu SSR dibagi ST. Didapatkan hasil sebagai berikut. 0,895. Nah, hal ini tuh berarti variasi pada variabel Y, yaitu konsumsi bensin, mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,5% oleh variasi pada variabel X, yaitu bobot mobil, pada model regresi. Sedangkan sisanya sebesar 10,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model atau komponen error. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.